Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah bertatap muka dan juga tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita masih di momen Syawal, oleh sebab itu saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan, qiyamul Ramadan, dan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin menjadi ibadatan maqbulatan indallah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mengawali kajian ketarjian pasca Ramadan ini, kita akan mencoba mengkaji tentang permasalahan yang cukup dasar ya. Sebenarnya permasalahan ini sudah kita kaji ketika kita awal mengkaji tarjih ya, yaitu tentang kenapa warga Muhammadiyah harus belajar tarjih. Karena kita kurang lebih sudah 2 tahunan ya, seingat saya, kita mengkaji tarjih. Paling tidak peta pemikiran ketarjian, baik putusan atau fatwa, itu kita sudah cukup memiliki gambaran fatwa-fatwa tarjih, kemudian putusan-putusan tarjih. Oleh sebab itu, karena banyak usulan macam-macam ya, ada yang mengusulkan suruh bikin buletin ada yang macam-macam. Oleh sebab itu mungkin format ngajinya bisa kita rubah ya. Artinya jenengan sudah punya ABT jilid 1 ya. Nah, jangan-jangan saya khawatir juga yang ngaji juga belum punya itu. Karena yang jelas HPT-nya tidak pernah dibawa, sehingga saya juga enggak tahu betul-betul punya atau enggak gitu. Oleh sebab itu ya mungkin ya minggu depan kalau belum punya, nanti koordinatornya coba melakukan pengadaan atau pembelian secara kolektif itu. Kurang lebih harganya cuma 60.000. Kalau di atas 60.000 itu berarti memang dijual mahal itu. Standarnya 60.000 itu HBT jilid 1. Kalau jenengan belinya kolektif itu bisa dapat diskon, bisa jadi enggak sampai 60, bisa 50, tergantung nanti diskon yang diberikan. Nah, kita mencoba mengkajinya lebih dalam, artinya ya baca teks dan sebagainya ya. Pakai HPT jilid 1, kita ulangi dari awal, dari kitab Thaharah dan seterusnya. Tetapi kajiannya lebih detail, bukan sekedar rata-rata kan kita ngaji kan cuma mustami saja,
pendengar di situ. Mustami' itu kadang betul, kadang tidak kan, sesuai yang didengar gitu. Kadang juga penjelasan menurut si ustadz ini kok gini, yang satu begini kan, tanpa di cross check, di referensi. Bisa jadi sama-sama ustadz tarjih itu menjelaskan tarjih tapi penjelasannya berbeda. Bisa jadi karena yang satu salah memahami, dan sedangkan jenengan cuma mustami' saja, nggak tahu, nggak bisa meng-cross check di referensi ketarjihan Muhammadiyah sebenarnya bagaimana itu. Nah, itu minggu ke depan. Kalau bisa juga nanti manhaj tarjih Profesor Asmuni itu di print out ya. Itu dan manhaj tarjih dan metode dan aplikasinya yang ditulis oleh Profesor Asmuni Abdurrahman itu. Yang tadi manhaj tarjih yang maksud saya awal tadi yang Profesor Samsul Anwar ya, bukan Asmuni. Bisa dua-duanya, bisa. Yang Asmuni itu dijual paling enggak harganya 40 sekian ya. Artinya 2 buku mungkin 100-an kan, enggak mahal. Untuk ilmu maksudnya. Ya itu nanti kita akan kupas, kita akan kupas sehingga jenengan bawa buku, dan nanti saya kasih slide tapi cuma berupa peta saja, catatan-catatan penting, tapi isinya ya yang ada di buku jenengan, biar ngajinya lebih bagus. Itu ya, daripada nanti print out macam-macam saya malah ribet. Bikin slide suruh nulis, ini ribet. Dan slide itu saya sudah nulis, masih suruh bikin buletin lagi. Double gitu. Nah itu. Artinya nanti pakai itu saja. Pakai apa? Pakai buku HPT saja, biar jenengan tahu kalau pandangan Muhammadiyah tempatnya di sini loh, bukan sekedar saya kemarin dengar begini tapi nggak tahu letaknya, mungkin gitu ya. Oke ya. Itu penting beli HPT ya, paling tidak mungkin kalau jenengan nggak bisa memahami, minimal diwarisi anaknya. Oh, bapak saya dulu pernah punya HPT kan, sehingga menginspirasi anaknya untuk mendalami warisan bapaknya. Oke ya. Oh, nyawisi mantunya ya itu. Kan sudah lama bermuhammadiyah tapi belum punya HPT kan saru gitu. Oke. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, untuk mengawali kajian kita setelah Ramadan ini, kita coba bahas permasalahan yang cukup dasar, yaitu kenapa kok kita belajar ketarjian. Kenapa? Penting atau enggak belajar ketarjian? Kita kan sudah Islam, artinya orang Islam itu kan yang penting paham agama, dan tidak harus mengikuti misalnya pemahaman keagamaan Muhammadiyah. Pemahaman keagamaan itu kan macam-macam, mazhab juga macam-macam. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Artinya kan umat Islam bebas untuk memilih metode di dalam menjalankan agama. Ada yang lebih cocok Syafi'i, ada yang lebih cocok Hambali, atau mungkin tidak bermadhab. Tidak bermadhab pun versinya macam-macam gitu. Ada teman-teman Salafi ya tidak bermadhab, meskipun sebagian bermadhab Hambali. Misalnya Persis juga tidak bermadhab. Jadi termasuk Muhammadiyah tidak bermadhab, tapi ada perbedaan. Dan nanti kita akan kita coba kaji kenapa kok kita di Muhammadiyah memilih untuk menjadikan ketarjian itu sebagai referensi di dalam kita beragama. Apakah enggak cukup misalnya di Muhammadiyah kan yang penting kita melakukan dakwah secara kolektif. Yang penting aktif di organisasi saja, tidak perlu untuk kita kaji misalnya putusan atau fatwa tarjih gitu. Sehingga
kajian kita pada kesempatan ini akan mencoba tadi menjawab kenapa kita sebagai warga Muhammadiyah itu harus belajar tarjih. Harus itu kalau bahasa agamanya namanya wajib. Wajib itu apa? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu apa? Tarikuhu. Sesuatu yang orang yang melakukan itu dapat ganjaran, kalau meninggalkan apa? Berdosa. Tapi itu wajib dalam pandangan Islam ya. Maksudnya ini wajibnya secara organisasi. Karena orang Islam itu tidak harus Muhammad, atau orang Islam harus Muhammadiyah. Otomatis ya. Namanya orang Islam harus Muhammadiyah karena harus mengikuti Nabi Muhammad ya. Oke ya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, ada dua istilah ya. Istilah itu kita bisa temukan di manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Ini di masa Profesor Amin Abdullah itu. Ketika Prof. Amin Abdullah itu menduduki ketua majelis tarjih. Dibahas manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Itu hasil Munas ke-24 Jakarta tahun 2000. Yaitu Munas tarjih ke-24 di Jakarta tahun 2000. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kok misalnya saya ngaji saya sebutkan tahun di mana putusan itu dirumuskan, tahunnya dan juga kapan itu. Tahunnya dan tempatnya di mana. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan saudara sekalian. Kenapa? Karena ini sejarah yang tidak bisa dilupakan dan terkadang penting untuk kita pahami untuk menjawab beberapa tudingan yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Misalnya pernah mendengar pernyataan Idrus Romli ya, Kiai Haji Idrus Romli yang disebut pendigar Aswaja ya. Nah, itu ahli debatnya Aswaja itu. Dia mengatakan bahwasanya akidah Muhammadiyah itu gabungan antara sifat 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Kenapa itu terjadi? Kata dia, ketika setelah kemerdekaan itu tokoh Muhammadiyah itu terbagi menjadi dua. Yang satu Asy'ariyah, yang kedua Salafiyah atau Wahabiyah itu. Karena ada dua aliran tadi, keduanya ingin melakukan kompromisasi sehingga melahirkan teologi atau rumusan iman di Muhammadiyah yang menggabungkan dua versi itu, yaitu mengakomodir pandangan Asy'ariyah yaitu sifat 20 Allah, wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu. Kemudian tauhid Wahabiyah atau Salafiyah yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu katanya setelah kemerdekaan. Padahal Kitabul Iman itu tahun berapa? Kalau jenengan baca HPT kita dan sudah berulang kali kita bahas Kitabul Iman itu tahun berapa? 1929 di mana? Di Solo 1929 masa sudah merdeka. Dia bilang setelah kemerdekaan melakukan kompromisasi. Wong Kitabul Iman itu lahir sudah 1929. Kalau kita tahu sejarah itu pernyataan itu jelas hanya sekedar asumsi, tidak berdasarkan data. Ya cuma mengeluarkan statement saja, tapi tanpa ada data atau referensi yang mendukung. Wong Kitabul Iman itu 1929 kok dia mengatakan kompromisasi tokoh Muhammadiyah antara Salafiyah dengan Wahabiyah itu terjadi pasca kemerdekaan. Artinya penting untuk kita tahu mengetahui misalnya putusan ini lahir tahun berapa. Nah itu. Nah, di dalam manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran agama Islam
Yaitu Munas ke-24 Jakarta tahun 2000. Di sana ada beberapa istilah teknis. Di antaranya disebutkan ada istilah dalam ketarjihan itu, yang pertama ittiba, yang kedua taklid. Apa bedanya ittiba dengan taklid? Ittiba itu maksudnya apa? Ittiba'ul ulama bidalil, yaitu mengikuti ulama berdasarkan apa? Dalil atau bil hujjah, berdasarkan hujjah. Jadi mengikuti ulama dan tahu dalil yang mereka pakai. Kemudian dikatakan ittiba merupakan sikap minimal harus dapat dilakukan oleh warga persyarikatan. Artinya warga persyarikatan Muhammadiyah itu minimal jadi muttabi. Muttabi itu apa? Mengikuti pendapat ulama berdasarkan dalilnya. Termasuk kita di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Kita sebagai warga Muhammadiyah secara organisasi dituntut untuk mengikuti putusan dan fatwa tarjih. Tapi apakah cukup mengikuti? Tidak, harus apa? Tahu dalilnya. Dan tahu dalilnya itu enggak mudah, Pak. Meskipun kita tahu ya, faktanya warga Muhammadiyah ada sebagian yang mengabaikan tarjih. Ada yang sebagian apa? Pokoknya yang penting apa jere tarjih. Enggak penting untuk dibahas dalilnya apa, itu enggak penting gitu. Pokoknya apa? Kita hari raya mengikuti hisab majelis tarjih, enggak pernah dikaji. Misalnya metode hisab majelis tarjih itu apa? Enggak tahu hisab hakiki wujudul hilal. Apa yang dimaksud hisab? Apa yang dimaksud hakiki? Apa yang dimaksud wujudul hilal? Enggak tahu. Pokoknya ikut. Itu contoh ya. Di beberapa permasalahan juga semacam itu. Yang penting apa? Pokoknya ada yang memikir ya. Biasanya wis mikir ya, Pak. Ada lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkan putusan dan fatwa. Tapi maksudnya bukan semacam itu. Jenengan dianjurkan untuk mengikuti dan juga apa? Tahu dalilnya. Dan sehingga putusan kita HPT itu pasti keputusan kemudian disertai dalil dari Quran dan dari Sunnah. Kemudian fatwa kita juga semacam itu. Setiap fatwa itu pasti mencantumkan dalilnya, baik dalil Quran dan dalil Sunnah. Karena yang kita dianjurkan untuk mengikuti itu yaitu dalil Quran dan dalil Sunnah itu. Sehingga dicantumkan dalilnya itu. Itu yang disebut apa? Ittiba. Meskipun cara memahami dalil itu ya setiap orang beda-beda, Pak, karena sesuai dengan keilmuan. Semakin ilmunya tinggi, satu dalil itu bisa melakukan istinbat dengan jumlah yang cukup banyak. Misalnya jenengan memahami innamal a'malu binniyat. Itu kalau orang awam hadisnya saja hafal enggak. Ada orang yang sedikit tahu, sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niat. Tapi bagaimana kita memahami hadis ini? Ini tergantung kemampuan atau keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin ilmunya tinggi, maka bisa memahami hadis ini dengan apa? Memiliki banyak istinbat. Nah itu. Oke ya. Tapi minimal kita tahu dalil niat itu innamal a'malu apa? Binniyat. Itu yang disebut apa? Ittiba. Ittiba itu sikap minimal yang harus dilakukan oleh warga persyarikatan. Artinya orang Muhammadiyah tidak boleh taklid, tidak boleh menjadi muqallid. Kemudian yang kedua yang disebut taklid itu apa? Ittiba'ul ulama, tapi apa? Bila dalilin atau biduni hujjah, mengikuti ulama tanpa mengetahui dalilnya atau mengetahui apa? Hujahnya. Taklid merupakan sifat yang tidak dibenarkan diikuti oleh warga persyarikatan, baik ulamanya. Sehingga majelis tarjih tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, Pak. Dan nanti kalau majelis tarjih berafiliasi kepada mazhab tertentu berarti taklid. Meskipun dalam kacamata apa orang yang bermadzhab, taklid itu ada dua, Pak. Ada taklid a'ma, taklid buta, kemudian ada apa? Taklid bil ilm, taklid dengan
ilmu, atau taklid an-nadhari, yaitu taklid dengan tadi berdasarkan dalil. Tapi kalau di Muhammadiyah istilah taklid bil ilm atau taklid an-nadhari itu ya disebut apa? Ittiba. Tapi kalau orang bermadzhab kan tidak bisa menjadi mujtahid, maka yang harus dilakukan apa? Taklid. Ulama pun ya taklid. Tapi kan dia taklidnya taklid apa? Bil ilm istilah mereka, atau taklid nadhari, taklid berdasarkan nadhar atau dalil. Tapi kalau di Muhammadiyah yang dipakai ittiba dan taklid. Taklid itu tidak boleh, baik ulamanya misalnya lembaga otoritatif di Muhammadiyah yang bisa mengeluarkan putusan dan fatwa, misalnya Majelis Tarjih, taklid tidak boleh. Sehingga dalam wawasan ketarjihan ada apa? Wawasan tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Artinya Muhammadiyah tidak bermadhab, tetapi juga tidak bisa dikatakan anti madhab. Maupun warga Muhammadiyah secara keseluruhan. Intinya taklid itu tidak diperbolehkan baik kalangan ulamanya maupun warganya. Kemudian kalau kita lihat ya di dalam fatwa tarjih, ini dimuat di SM tahun 2006. Tapi ini belum masuk ke TJA. TJA jilid 1 sampai 8 itu belum ada fatwa ini ya. Maksudnya belum dipublikasikan di TJA. Ketika Majelis Tarjih menjawab pertanyaan bagaimana pengertian taklid, hukumnya serta beramal dengan taklid. Intinya kesimpulannya apa? Taklid itu tidak dibenarkan. Yaitu di warga Muhammadiyah dianjurkan untuk ittiba. Dan kalau seseorang memiliki pandangan terhadap agama tanpa didasarkan dalil, itu bisa terjerumus pada bid'ah. Sehingga semua rumusan baik fatwa atau putusan di Muhammadiyah harus berdasarkan dalil. Kalau tidak, nanti bisa terjerumus pada bid'ah. Dan ini yang dinyatakan oleh Nabi apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu apa? Minan. Siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi, falyatabawa, hendaklah dia siap-siap menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan anjuran dalam Islam yaitu untuk mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Atiullaha itu mengikuti apa? Ittiba'ul Quran, yaitu mengikuti Al-Quran. Wa atiu Rasul berarti apa? Ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Sehingga kalau perintah Al-Quran mengikuti Allah itu mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasul, mengikuti sunnah, berarti taklid tidak dibenarkan. Tapi kalau jenengan tanya kepada orang yang alim tentang sebuah permasalahan, selama jenengan mau tanya, itu kalau dalam pandangan Majelis Tarjih tidak disebut taklid. Misalnya orang awam tanya kepada kiai, dia tidak tahu Quran, tidak tahu sunnah, pokoknya percaya pada kiai, berusaha untuk mengetahui sebuah hukum semaksimal mungkin yang ia bisa lakukan tadi. Baca Quran, baca sunnah, tidak bisa memahami, maka yang dilakukan apa? Bertanya. Itu sudah dianggap ittiba itu. Ya sebagaimana tadi, bagaimana pandangan Majelis Tarjih? Kalau jenengan awam betul, wis pokoknya apa ciri Majelis Tarjih, itu sudah dianggap sah, tapi dengan syarat jenengan awam betul. Tapi kalau misalnya tidak awam betul, kita yang bisa mengakses HPT, membaca apa? Fatwa, kemudian cuma yang penting opo kesimpulan Majelis Tarjih, tidak pernah dikaji apa? Dalilnya dan manhajnya, itu kan berarti apa? Meletakkan diri sebagai orang awam, meskipun itu sah-sah saja kan. Fakana apa? Fas'alu ala dzikri in kuntum apa? La ta'lamun. Gitu. Kemudian berikutnya ya, kenapa kok kita penting mengkaji tarjih? Yang pertama, Muhammadiyah adalah harokat Islam ya, gerakan Islam.
Yang kedua gerakan da'awiyah, gerakan dakwah, yaitu dakwahnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga harakatut tajdid, yaitu gerakan tajdid. Tiga ini yang menjadi karakteristik apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir sebagai apa? Harakah Islam, ya, gerakan Islam. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, itu ya gerakan Islam. Gerakan da'awiyah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu. Kemudian yang tajdid. Tajdid itu meskipun baru dirumuskan di dalam Muhammadiyah secara resmi di Monas Malang tahun 1989. Di situ Muhammadiyah baru mengidentifikasikan dirinya sebagai gerakan tajdid. Tapi spirit tajdid, mohon maaf, itu sudah bisa kita temukan sejak awal berdirinya Muhammadiyah. Misalnya Mbak Yai Ahmad Dahlan sudah melakukan apa? Pelurusan arah kiblat. Itu artinya watak tajdid sudah ada dalam pemikiran sosok pendiri Muhammadiyah. Kemudian Mbak Yai Ahmad Dahlan juga sudah menggunakan hisab, itu di dalam bukunya Kiai Haji Raden Hajid, itu murid termudanya Mbak Yai Ahmad Dahlan yang mendokumentasikan apa? Pemikiran-pemikiran keagamaan Mbak Yai Ahmad Dahlan. Mbak Yai Ahmad Dahlan dinyatakan sudah menggunakan hisab. Kemudian pasca meninggalnya Mbak Yai Ahmad Dahlan 1925, Muhammadiyah pertama kali melakukan sholat Id di lapangan. Itu menunjukkan corak tajdid. Itu jangan dipahami sepele, Pak. Apa sih pentingnya melakukan sholat Id di lapangan? Karena ketika itu kan mayoritas umat Islam di Indonesia itu sholat Idnya ya di masjid. Orang sholat Id di lapangan itu ya sekarang itu sudah dinyatakan semacam aliran sesat gitu, Pak. Iya kan? Tapi Mbak Yai Ahmad Dahlan sudah, Muhammadiyah sudah melakukan 1925 itu. Itu artinya spirit tajdid itu sudah ada. Itu. Meskipun rumusan tajdid itu baru dirumuskan 1989. Dan ketika kita mengkaji tarjih, Pak, kita baru memahami kalau Muhammadiyah itu sebagai harakatut tajdid. Kalau kita tidak pernah ngaji HPT, tidak pernah ngaji putusan dan fatwa tarjih, tidak mungkin kita menghayati kalau kita di Muhammadiyah itu Muhammadiyah juga sebagai gerakan tajdid. Dan untuk mengetahui apakah Muhammadiyah betul-betul melakukan tajdid atau tidak, yaitu dengan melakukan kajian ketarjihan, sehingga kita tahu pemikiran-pemikiran gagasan Muhammadiyah yang bercorak tajdid itu apa gitu. Ya, kita tidak bisa tahu kecuali dengan mengkaji putusan atau fatwa tarjih. Kemudian di MKCHM dikatakan Muhammadiyah itu objeknya itu 4 bidang. Mesti objek harapan Muhammadiyah itu 4 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalat duniawiyah. Kalau objeknya 4 bidang, Pak, ya berarti Muhammadiyah punya pandangan tentang masalah akidah, yaitu yang berkaitan dengan menegakkan akidah Islamiyah atau akidah tauhid dan memberantas TBC-S. Akhlak juga semacam itu, ibadah juga semacam itu. Artinya ibadah tidak boleh mengandung unsur bid'ah. Muamalah duniawiyah, tajdidnya dinamisasi, boleh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Tapi kalau akidah dan ibadah harus purifikasi, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah itu. Nah, sehingga dari kajian-kajian Muhammadiyah terhadap 4 bidang atau objek garapan ini, Pak, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah, lahir putusan atau fatwa. Putusan atau fatwa tarjih itulah yang disebut dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Sehingga kalau kita ingin tahu paham keagamaan Muhammadiyah itu di mana? Ya di HPT dan juga fatwa-fatwa tarjih itu. Nah, sehingga di tarjih itu ada 3 produk, Pak. Dan 3 produk ini
dua produk berdasarkan ijtihad apa? Jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan secara kolektif, yaitu putusan dan fatwa. Jadi ijtihad yang dilakukan di Muhammadiyah ijtihad apa? Jama'i. Kenapa kok jama'i? Karena ijtihad fardhi, Pak. Ijtihad perorangan dalam konteks sekarang itu memiliki banyak kelemahan, Pak. Meskipun bisa cepat merespon persoalan. Misalnya teman-teman sebelah itu kalau mengkaji sesuatu kan didasarkan pada sosok kiai kan, atau sosok ustadz. Menurut ustadz ini kan cepet itu. Ada persoalan langsung terjawab itu. Dan juga sebagian ustadz Google, Pak ya. Syekh Google juga itu lebih cepat juga itu. Jenengan punya masalah apa sudah di googling gitu. Di searching langsung keluar jawaban itu. Tapi kalau ijtihad jama'i itu agak repot, Pak. Jenengan prosesnya lama. Mengajukan pertanyaan ke majelis tarjih. Nanti majelis tarjih, ustadz tarjih, ini. Mati lampu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ijtihad yang dilakukan di Muhammadiyah itu ijtihad jama'i. Ijtihad apa? Kolektif. Meskipun ijtihad jama'i itu memiliki banyak kelebihan, Pak. Kelebihannya apa? Karena menghimpun banyak orang sehingga semua ilmu yang dibutuhkan itu tercover sesuai apa? Permasalahan yang ingin dijawab gitu. Karena apa? Kalau ijtihadnya jama'i berarti bisa menghimpun banyak spesialis atau para ahli. Karena kalau ijtihad fardhi itu kan hanya kembali pada perorangan dan keilmuan perorangan itu apa? Sangat terbatas. Tapi ijtihad jama'i punya kelemahan, Pak. Kelemahannya apa? Tidak bisa merespon permasalahan secara cepat. Dan nanti untuk melakukan fatwa harus sidang fatwa. Putusan itu hanya 5 tahun sekali, Pak. Majelis tarjih melakukan munas. Padahal permasalahan itu cukup banyak. Putusan kita terbatas itu. Sehingga putusan belum bisa memecahkan berbagai macam apa? Persoalan. Berarti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi kalau dari segi keakuratan dalam apa? Menjawab itu ya tidak sehebat ijtihad apa? Jama'i, karena menghimpun banyak ahli. Nah, karena ijtihad Muhammadiyah ijtihad jama'i, Pak, sehingga di Muhammadiyah itu pendapat yang dianggap sebagai pendapat organisasi atau pendapat yang otoritatif atau pendapat yang muktamad itu ya pendapat yang lahir dari majelis tarjih. Sehingga kalau pendapat individu, meskipun beliau kapasitasnya sebagai ulama di Muhammadiyah, pendapat dia selama pendapat pribadi itu tidak dipertimbangkan. Ya hanya pendapat perorangan. Misalnya saya menyelisih fatwa majelis tarjih tentang konteks takbir. Di HPT kita baik HPT jilid 1 maupun 3, Pak, namanya takbir itu ya sejajar dengan telinga. Majelis tarjih belum menganggap takbir yang jenengan lakukan. Mengangkat tangan saat takbir maksud saya, bukan takbirnya. Mengangkat tangan saat takbir. Kalau rata-rata kan jenengan apa sejajar dengan pundak ya kan. Yang segini ada tapi cukup
jarang. Rata-rata warga Muhammadiyah kalau di Bojonegoro itu ya sepundak. Ini nggak ditemukan di HPT jilid 1 maupun jilid 3. Apakah takbir yang sejajar hadwal mangkibain itu tidak punya dalil? Punya, tapi putusan kita belum mengakomodir. Sehingga kalau saya mengatakan takbir ini boleh, ini pendapat pribadi. Ya, pendapat resmi di Muhammadiyah ya. Sama dengan mazhab Syafi'i itu. Oke. Nah, itu contohnya ya. Jadi Muhammadiyah atau 3 produk tarjih itu ada 3 ya. Yang pertama putusan, yang kedua apa? Fatwa. Putusan dan fatwa ini yang lahir dari ijtihad jama'i. Tapi kalau wacana itu bisa jadi hanya perorangan atau tim. Dan sehingga yang punya otoritas itu putusan dan fatwa. Nah, sekarang yang disebut putusan itu apa? Putusan itu yang disebut qoror. Putusan itu keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama, bukan keputusan majelis tarjih. Kenapa kok bukan keputusan majelis tarjih? Meskipun putusan itu yang menggodok sebenarnya majelis tarjih, dibawa ke Munas Musyawarah Nasional. Dulu namanya Muktamar Khususi Tarjih, sekarang disebut apa? Munas. Dan setelah lahir putusan Munas, maka akan diserahkan ke PP untuk ditanfid. Dan ketika PP melakukan tanfid, dianggap putusan ini memiliki kemaslahatan dan kajiannya cukup ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, maka ditanfid. Setelah ditanfid menjadi putusan resmi Muhammadiyah. Sehingga kalau sudah lahir HPT atau yang dihimpun di HPT itu jenengan nggak bisa pahami, oh kalau ini kan hasil majelis tarjih, saya ngikuti Muhammadiyah kok, bukan mengikuti majelis tarjih. Betul nggak itu? Salah. Kenapa? Karena kalau sudah HPT ya berarti itu putusan Muhammadiyah, bukan berarti ini hanya putusan majelis tarjih. Misalnya kalau kita di Muhammadiyah, saya mengikuti Muhammadiyah kok, bukan mengikuti majelis tarjih. Bukan. Nah, artinya kalau sudah ditanfid ya putusan majelis tarjih. Dan mengikat organisasi secara formal. Artinya kalau sudah di HPT itu wajib untuk diikuti. Tapi wajib dalam terminologi Muhammadiyah loh, bukan wajib dalam agama, terminologi agama. Nah, sehingga apa? Walaupun dalam praktik di lapangan terkadang diabaikan. Artinya diabaikan ya sengaja tidak mengikuti tarjih. Dan banyak warga Muhammadiyah tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui beberapa butir penting dari padanya. Misalnya warga Muhammadiyah ya nggak tahu HPT gitu. Misalnya yang duduk di struktural aja HPT nggak punya gitu. Nah, sehingga apa? Ya tidak tahu poin-poin pentingnya di dalam apa putusan, sehingga apa? Sehingga yang nggak tahu, padahal sebenarnya apa? Wajib diikuti secara organisasi tadi. Nah, putusan-putusan tarjih itu biasanya dimuat di dalam BBRM ya, berita resmi Muhammadiyah. Kemudian baru dihimpun di HPT. Ini contohnya Pak ya. Ini BRM ya, berita resmi Muhammadiyah Munas Tarjih tahun 2015 tentang apa? Fikih kebencanaan dan tuntunan sholat. Ini nanti jenengan bisa temukan di HPT jilid berapa? Jilid 3. Tapi dulunya ini dipublish di BRM, berita resmi Muhammadiyah. Ini kan tanfid keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke berapa? Ke-29. Itu tahun 2015, fikih kebencanaan dan tuntunan sholat. Kalau dulu itu dihimpun dalam buku, dalam ini namanya Kongres Muhammadiyah, namanya Buih Kongres. Ini contoh ke-26. Di sana tapi masih campur Pak. Maksudnya isinya itu kan putusan Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda serta Majelis Tanwir dan Majelis
tarjih. Isinya dulu masih dicampur. Ini masih ditemukan di buku-bukunya ini. Di toko-toko buku bekas juga masih ada Pak, tapi dijual mahal. Saya juga punya sebagian. Ini misalnya kitab Siam. Kitab Siam. Nah, ini masih ejaan dulu Pak. Ini putusan Majelis Tarjih dalam Kongres ke-29 di Medan tahun 1939. Ini dipublish 1940-nya Pak. Tapi putusannya itu 1939. Ini contohnya ya. Ini disebut kitab putusan tarjih petilan. Ini masih Pak, saya punya sebagian. Tapi cukup mahal ini kalau dibeli. Karena sudah langka. Ini yang Kitabul Hajj ini. Kitab putusan tarjih petilan ini cetakan pertama 1956 itu. Petilan itu dipetil Pak, maksudnya dipisahkan. Bahasa Jawa maksudnya, dipetil. Petilan itu parsial maksudnya. Enggak, maksudnya kan dari Kitabul Siam, Kitabul Hajj itu nanti kan dihimpun, makanya disebut HPT. H-nya kan himpunan, berarti penggabungan dari tadi Kitabul Siam, Kitabul Hajj itu kan digabung gitu loh maksudnya. Makanya disebut apa? HPT itu. Itu maksudnya semacam itu. Ini penting Pak, kesejarah. Bisa jadi orang Muhammadiyah banyak yang nggak tahu model-model gini. Dikira ya HPT itu tiba-tiba jadi kayak gitu, bukan semacam itu. Oke. Kemudian HPT itu juga sudah dicetak dengan beberapa cetakan, Pak. Ini yang HPT cetakan pertama tahun 1969. Cetakan kedua 1971 yang Pak Y. Mas'ud punya, yang dulu miliknya Pak Hazim itu. Yang di situ khasnya apa? Masih ada kunut. Ini yang dipakai oleh itu Marzuki Tamar kebetulan punya HPT cetakan kedua dia 1971. Tapi saya punya 1969, 1971 juga punya. Yang beliau kan, inilah Muhammadiyah dulu pakai kunut. Ya betul, tapi kan Muhammadiyah ada wawasan keterbukaan, artinya putusan itu bisa berkembang gitu. Kan karena kunut itu baru dikaji ulang 1972 di Wera Desa. Setelah itu dinyatakan hadis-hadis kunut itu lemah. Tapi sebelumnya Muhammadiyah kunut itu. Muhammadiyah kunut itu. 19. Jadi sejak Muhammadiyah berdiri sampai 1972. Makanya di HPT jilid 1 maupun HPT jilid 2, mohon maaf. HPT cetakan pertama 1969 dan HPT cetakan kedua 1971 itu masih mencantumkan kunut. Tapi tadi dipahami putusan Muhammadiyah itu berkembang. Tapi bagi orang yang tidak pernah ngaji itu enggak terima, Pak. Beragama kok lenya-lenye. Kok ngulang-aleh toh? Ya karena wataknya orang yang enggak mau ngaji itu pinginnya sekali tahu untuk selamanya, Pak, gitu. Yes, pokoknya saya ngaji sekali sudah untuk selamanya, enggak perlu saya. Padahal mazhab Syafi'i saja kan mazhabnya kan berkembang, Pak. Ada qaul qadim, ada qaul jadid, itu kelasnya Imam Syafi'i. Mazhab Bung Karno itu karena Bung Karno mengharamkan apa? Sater atau takbir laki-laki dan perempuan. Makanya di putusan tarjih, Pak, itu punya kesejarahan dan terdokumentasi di tarjih. Ada kitab Masail Satta yang bicara tentang sater, yaitu apa? Takbir laki-laki dan perempuan ketika apa? Berkumpul. Nah, putusan itu pernah ditolak oleh Bung Karno, katanya Muhammadiyah itu tidak maju. Bung Karno, betul Pak itu. Itu punya kesejarahan. Nanti suatu saat kita kupas bagaimana sejarahnya. Termasuk itu ditulis
di bukunya Hamka, Sejarah Muhammadiyah di Minangkabau. Itu dulu protes itu Soekarno tentang takbir itu. Kalau laki-laki perempuan itu dikasih takbir, itu Islam yang tidak modern, Islam yang tradisional, Islam yang kolot. Muhammadiyah dianggap kolot di situ. Nah, sehingga tadi melahirkan orang yang berbandap Bung Karno tadi, sholat wanita jangan ditaruh di belakang, di depan saja nggak apa-apa gitu. Nggak, memang itu Bung Karno semacam itu ya. Karena Bung Karno kan jiwa untuk melakukan reformasi itu kan luar biasa, Pak. Reformasi pemikiran, tapi ini kan tertolak dengan konteks ibadah. Kalau Muhammadiyah muamalat oke, tapi ini masalahnya ibadah maghdoh. Kalau ibadah maghdoh ya ada pakemnya. Tapi kalau takbir di Muhammadiyah fleksibel. Fleksibelnya apa? Kalau misalnya takbirnya itu laki-laki perempuan satu ruangan, itu potensi lirik-lirikan, ya sudah pakai takbir. Tapi kalau enggak potensi, sebagaimana kita dunia modern ini kan kita sangat bebas untuk berinteraksi dengan wanita, tapi pandangannya tetap bisa dikendalikan. Kalau semacam itu fleksibel gitu. Yang penting hatinya dijaga. Coba jenengan baca di Masail Syatta kan semacam itu. Tapi kalau berpotensi lirik-lirikan betul gitu, itu ya pakai takbir. Tapi kalau dirasa aman, ya nggak pakai, nggak apa-apa. Yang penting dipisah. Makanya sekolah Muhammadiyah tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nggak, maksudnya di situ Muhammadiyah agak fleksibel, Pak. Meskipun bagi yang lainnya ya tetap nggak boleh gitu. Kalau di Timur Tengah, kalau sekolah agama ya kampus laki-laki, kampus perempuan. Makanya Al-Azhar juga kamus lil banin lil banat. Semuanya kan itu, kecuali kalau Universitas Kairo itu laki-laki perempuan satu ruangan. Tapi kalau Al-Azhar ya enggak. Sekolah ya sama. Madrasah lil banin dan lil banat, untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di Muhammadiyah karena keterbatasan, Pak, golek murid ya angel jenengan kan gitu. Masa nanti perempuan muridnya cuma 4 gitu, yang laki-laki 3 gitu, 7 dipisah itu sekolahnya, double nanti jenengan bikin bangunan itu. Ya kan satu ruangan berapa sekarang? Ya Nabi kan Talun sangat rasional, Pak, karena muridnya banyak. Tapi kalau sekolah-sekolah Muhammadiyah ini muridnya cuma berapa tuh, Pak, satu ruangan? Muridnya berapa, Pak? Ada 20 nggak itu? Nggak ada ya. Nanti harus menyediakan 2 ruangan. Tenaga pengajarnya juga double. Itu PCM atau PRM gimana itu ngopeni sekolah itu? Budgetnya naik, Pak. Oke ya. Itu putusan. Kemudian fatwa. Fatwa itu jawaban majelis tarjih terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum syariah. Fatwa itu biasanya dulu diajukan di rubrik yang ada di SM. Ada pertanyaan lewat SM, kemudian SM menyampaikannya ke tim fatwa tarjih. Sama tim fatwa tarjih nanti disidangkan, Pak. Sampai sekarang itu kalau jenengan pernah ke PP, itu sidang fatwa itu setiap hari Jumat. Divisi tim fatwa tarjih, termasuk sekarang diantaranya PUTM itu dibantu oleh PUTM ya. Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah itu ya. Nah, itu melakukan sidang fatwa setiap hari Jumat itu. Tradisi keilmuan kalau di Jogja itu masih hidup, Pak.
Tapi kalau selain Jogja nggak tahu lah itu. Artinya diskusi-diskusi keilmuan itu kan masih hidup. Ya termasuk tadi diskusi fatwa itu setiap hari Jumat. Terkadang satu kali sidang belum sampai pada kesimpulan, sehingga memakan 2 minggu atau tergantung seberapa berat dan sulitnya fatwa pertanyaan yang diajukan itu. Kemudian hasil sidang fatwa tadi dipublish di tanya jawab agama, di rubrik tanya jawab agama yang ada di SM, sehingga lahir apa? Fatwa tarjih. Kemudian dibukukan menjadi buku apa? Tanya jawab agama yang sekarang sudah ada 8 jilid ini Pak. Jilid 1 sampai 8. Tapi ini belum lengkap ya, sehingga yang belum dipublish itu jenengan bisa akses di website Fatwa Tarjih. Itu jenengan lihat di Google, masuk Fatwa Tarjih itu nanti banyak itu fatwa-fatwanya. Yang rata-rata fatwa yang ada di sana belum masuk di SM ini. Sehingga kalau jenengan belum tahu, tuh ini fatwa jenengan cocokkan di kok di SM ya, di TJA kok nggak ada. Ya memang belum dipublish menjadi TJA gitu. Iya. Itu yang disebut apa? Fatwa gitu. Nah ini minimal kita di Muhammadiyah punya HPT dan TJA itu. HPT ada jilid 1 dan jilid 3 gitu. Jilid 2 belum. Nah, itu kapan itu? Jilid 2 itu ada Pak, pernah dipublish oleh PDM Malang. Saya punya bukunya itu. Tapi dipublish secara untuk kalangan pribadi gitu. Inisiatif PDM Malang gitu. Tapi hanya 3 munas ya. Munas kenapa? Munas di Pekalongan 1976. Kemudian 1980 di lupa saya itu. Ngawi ke sana itu mana itu sebelum Jogja itu? Klaten, di Klaten itu. Munas Klaten 1980. Kemudian 1989 di Malang itu. Hanya 3 saja. Itu masih kurang ya. Sehingga PP Muhammadiyah belum mempublish karena beberapa notulen dari Munas Tarjih belum ditemukan, sehingga sampai sekarang belum dipublish. Daripada dipublish tidak lengkap, lebih baik menunggu data sampai lengkap. Memang diisukan habis Munas ini sudah lahir HPT jilid 2 Pak, tapi sampai sekarang belum itu. Habis Munas kemarin itu loh. Tapi yang sudah ada yaitu HPT jilid 1 dan 3. Yang minimal jenengan punya ini 10 buku ini. Ini enggak ada 500 Pak. Kalau pribadi berat ya minimal ranting atau Masjid Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah itu sudah melakukan pengadaan referensi ketarjihan gitu. Karena sumbernya di sini. Kalau bukunya enggak lengkap, bagaimana nanti kita bisa paham secara detail? Apalagi fatwa itu berkembang gitu. Artinya jenengan harus mengecek fatwa yang terupdate. Kayak kemarin, bagaimana pendapat Muhammadiyah terhadap kedudukan sholat apa Pak? Hari raya. Sholat Jumat yang jatuh pada sholat hari raya yang jatuh pada hari Jumat itu masih Jumatan atau tidak? Itu. Kalau fatwa dulu Pak, fatwanya masih ada di TJA, cuma saya lupa di jilid berapa. Pokoknya jenengan nanti cari saja di TJA itu tentang tadi hukum sholat Jumat pada saat hari raya. Fatwa kita dulu sama dengan mazhab Syafi'i Pak. Kalau hari Jumat ya tetap sholat Jumatan. Alasannya apa? Hadis An-Nu'man ibn Bashir.
Hadis yang menjelaskan kalau Nabi itu sholat Jumat surahnya yang dibaca apa surahnya? Sabihis sama Al-Ghasyiyah. Dan juga dalam hadis itu dikatakan kalau berkumpul 2 id di dalam hari Jumat yang dibaca Nabi pada sholat idnya Sabihis dan Hal-Ataka, sholat Jumatnya juga sama, Sabihis dan Al-Ghasyiyah itu. Atau Al-Ala dan Al-Ghasyiyah. Artinya Nabi sholat Jumat atau enggak? Sholat Jumat, jelas hadis Nu'man ibn Bashir kok. Yaitu sholat idnya baca Sabihis dan Hal-Ataka, sholat Jumatnya juga Sabihis dan Hal-Ataka. Artinya Nabi tetap sholat Jumat. Sehingga fatwa tarjih kita dulu, meskipun hari Jumat warga Muhammadiyah ya tetap Jumatan. Kenapa? Mengikuti yang dilakukan oleh Nabi. Itu sebagaimana mazhab Syafi'i. Sehingga orang di masyarakat nggak heboh Pak, karena mazhab mereka semacam itu. Rukhsah itu berlaku untuk ahlul aliyah, penduduk badwi. Kenapa? Kalau penduduk badwi itu terlalu jauh gitu. Mereka Pak berangkat ke Madinah Pak, dan jarak tempuhnya cukup jauh, nanti sampai Madinah sholat id pulang lagi, kembali lagi, capek. Sehingga dalam mazhab Syafi'i rukhsah itu dipahami untuk ahlul aliyah atau penduduk badwi yang jauh dari kota Madinah. Makanya kalau di masyarakat, karena rata-ratanya mazhabnya Syafi'i Pak, mereka nggak akan mendiskusikan. Meskipun jenengan kalau pancing juga karena mereka nggak tahu mazhabnya Pak, ya bingung juga. Tapi intinya sebenarnya mazhab mereka aman. Namanya apa? Tetap Jumatan. Tapi fatwa ini dibawa ke Monas Pak, di Padang. Padang itu mana? Sumatera Barat. Tahun 2003 ada di HPT jilid 3, nanti jenengan cek ya. Di sana lahir putusan kalau id itu jatuh pada hari Jumat bagi yang sudah melakukan sholat id. Berarti bagi yang sudah melakukan sholat id, kalau belum melakukan sholat id nggak dapat rukhsah ya, itu maksudnya kan gitu. Kalau paginya nggak ikut sholat id, tetap Jumatan. Ada 2 opsi. Yang pertama, sholat Jumat sebagaimana Nabi tetap melakukan sholat Jumat. Yang kedua, itu boleh tidak menghadiri sholat Jumat, tapi tetap melakukan sholat duhur. Kenapa? Karena sholat duhur itu asal Pak. Lebih dulu mana Jumat sama duhur? Kenapa lebih dulu duhur? Karena duhur itu sudah difardukan pada saat apa? Isra dan Mi'raj. Sholat Jumat itu kan Nabi baru melakukan sholat Jumat ketika hijrah di Madinah. Ketika di Mekah Nabi belum melakukan sholat Jumat. Secara meskipun perdebatan Pak, apakah melakukan sholat Jumat secara komunitasnya sedikit atau yang penting secara publik belum, itu intinya ya. Yang secara publik belum, meskipun apakah Nabi melakukan sholat Jumat kurang dari 240 itu kan nanti kan perdebatannya di situ ya. Tapi intinya secara publik belum melakukan. Nabi baru melakukan sholat Jumat secara publik itu ketika di Madinah itu. Nah, sehingga apabila Jumat gugur, asal itu pokok tidak gugur, maksudnya tetap sholat duhur itu. Nah, kenapa kok dikasih rukhsah? Itu ada hadis Zaid ibn Arqam. Nanti jenengan bisa lihat di Bulughul Maram ya. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan tanya kepada Zaid ibn Arqam, "Asyhadta ma'a Rasulullah sallam idaini ijtama'a fi yaumin." Apakah engkau pernah menyaksikan di zaman Nabi 2 id, yaitu Idul Id dan Jumat jatuh pada satu hari? Kata Zaid bin Arqam, "Na'am." Iya ya Rasulullah. Muawiyah tanya, "Wa kaifa shana?" Apa yang dilakukan oleh Nabi? Zaid bin Arqam menjawab, yang dilakukan Nabi itu shalla al-ida. Nabi sholat id, thumma rakhasa fil jumu'ah. Kemudian Nabi memberikan rukhsah pada sholat Jumat. Nabi mengatakan apa? Man syaa'a yusolliya fal
yusolli. Siapa yang menghendaki sholat ya boleh sholat. Tapi ada rukhsah tadi, boleh mendatangi, boleh tidak. Artinya ini kan berkembang Pak gitu. Yang dulu fatwa kita tetap sholat Jumat. Putusan kita 2003 punya dua pilihan. Cuma yang menjadi perdebatan Pak, bagaimana Masjid Muhammadiyah tetap menyelenggarakan Jumat atau tidak. Nah, itu kadang memunculkan penafsiran Pak. Ya tetap melakukan. Kenapa? Ya itu wa inna mujami'un, Nabi tetap melakukan. Yang kedua, untuk kehati-hatian bagi warga Muhammadiyah yang belum ikut sholat Id, berarti kan tetap wajib sholat Jumat. Nah, kalau masjid Dewi tutup Pak, masa Jumatan di masjid yang lain. Nah ini kan artinya Pak, pandangan kita berkembang Pak. Kalau jenengan nggak ngikuti yang terupdate, itu bisa jadi nyekeli sing lawas itu. Kayak ketika di HPT jilid 1 ya, kontradiksi antara ru'yah dengan hisab, mana yang dimenangkan? Ru'yah. Tapi kalau sekarang yang enggak gitu. Nah, orang yang mencari titik lemahnya Muhammadiyah, lihat dulu Muhammadiyah memenangkan ru'yah, bukan hisab. Itu betul, tapi pada waktu itu artinya dia tidak update tidak update perkembangan hisab di Muhammadiyah gitu. Ya bukan linya tadi, karena ada qaul qadim, qaul. Jadi sebenarnya bahasa masail juga sebagian direvisi loh Pak. Misalnya fatwa tentang pakai dasi, pakai celana itu kan dulu haram nih. Nah, sekarang orang NU mau mengharamkan nih. Kan nggak mungkin Pak. Makanya pejabat NU meskipun pakai sarung kan tetap dasi, pakai jas kan gitu. Artinya tetap apa? Pakai dasi kan. Tapi dulu pernah diharamkan. Artinya fatwa itu bisa berkembang gitu. Itu bukan lain-lainnya, karena fatwa kajian itu ya sesuai dengan keilmuan yang pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya wacana ya. Kalau wacana itu gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat berijtihad yang kritis serta menghimpun bahan atau ide mengenai berbagai masalah aktual dalam masyarakat. Artinya kalau wacana itu boleh perorangan yang memberikan pandangan, sehingga lahir jurnal tarjih itu. Dulu ada jihad dan terorisme, ini sebenarnya tim juga, tapi ini masih wacana. Sehingga kalau wacana tidak memiliki konsekuensi apapun, tidak harus diikuti. Misalnya ada jurnal tarjih dan tajdid. Ini kalau jenengan di online download juga ada Pak, beberapa. Tapi kalau mau jenengan beli di SM ada ya, jurnal tarjih dan tajdid. Tapi ini hanya wacana, tidak harus diikuti sebelum menjadi putusan atau fatwa. Tapi bisa jadi putusan itu lahir dulunya wacana, kemudian dibawa ke Munas sehingga lahir putusan itu ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir ya. Di dalam kajian kitab klasik Pak, kalau jenengan ingin paham fikih apapun, itu harus mengkaji lewat matan atau teks gitu. Karena tidak ada seorang ulama pun ngajinya nggak pakai kitab Pak, nggak ada itu, mustahil. Semua ulama dulu yang ngajinya pakai kitab. Sehingga kalau kita mau ingin mendalami keilmuan dalam Islam, misalnya dalam dunia fikih, itu jenengan perlu memilih. Misalnya saya ingin menjadi seorang ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, harus memilih teks mazhab Syafi'i. Syarat memilih teks atau syarat memilih kitab itu ada 3 Pak. Yang pertama, kitabnya itu harus mu'tamad. Mu'tamad itu otoritatif. Jenengan mau belajar mazhab Syafi'i, ada kitab yang mu'tamad,
Kitab yang muktamad itu apa? Nanti setiap madzhab punya kriteria masing-masing, Pak. Kalau madzhab Syafi'i sekarang yang mutaakhirin, pendapat yang muktamad itu yang mengikuti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Itu pokoknya diverifikasi itu ya. Tokohnya 4 itu ya. Yang paling kuat disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian yang belum dibahas 2 ini antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Itu pokoknya pelik ya Pak. Nanti lama saya kalau ngaji. Intinya pendapat yang muktamad, yang dianggap pendapat otoritatif madhab, itu harus bisa ditemukan di 4 orang itu ya. Itu misalnya kitab yang mengacu pada pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam pesantren apa, kitab Fathul Mu'in. Karena kitab Fathul Mu'in itu Al-Malibari atau Zainuddin Al-Malibari itu kan muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga kalau jenengan mau belajar madzhab Syafi'i ya pakai Fathul Mu'in, itu berarti mau tamat. Bagaimana kalau Fathul Qorib atau Takrib? Takrib itu ada pendapat yang muktamad, ada yang tidak. Tapi yang tidak muktamad sedikit, Pak. Ada 21 atau berapa itu permasalahan. Tapi secara umum orang yang mau mengaji madzhab Syafi'i ya pakai Takrib. Itu kitab yang otoritatif. Itu. Tapi kalau jenengan misalnya pakai bukunya Mahmud Yunus, ada kan namanya Fikih Wadhih. Itu hanya untuk belajar, bisa jadi itu muktamad, bisa tidak, sehingga itu nggak bisa dijadikan referensi. Tahu kan kita Fikih Wadhih biasanya dipakai di gontor itu. Ada yang namanya Al-Fiqhu Al-Wadhih, itu Mahmud Yunus orang Indonesia itu. Oke. Nah, sehingga kalau jenengan mau ingin jadi fikih madzhab Syafi'i, jangan pakai Mahmud Yunus. Tapi kalau untuk sekedar belajar nggak apa-apa. Tapi untuk pendapat yang diyakini itu loh, sebagai pendapat representasi madzhab Syafi'i itu jangan pakai kitab fikihnya Mahmud Yunus. Meskipun kalau jenengan mau belajar bahasa Arab ya monggo gitu loh. Saya bisa dipahami ya. Itu. Sehingga kalau kita mau memilih teks ya harus teks yang otoritatif. Yang kedua mudah dipahami dan dianalisa dan juga bisa digurukan. Mudah dipahami, misalnya Fathul Mu'in, mudah atau enggak? Mudah. Sudah ada terjemahannya, meskipun kalau bacanya juga bulet Pak. Tapi kan minimal bisa dipahami meskipun dengan usaha yang sungguh. Cari gurunya ada enggak? Banyak. Karena di pesantren banyak kiai yang mengajarkan Fathul Mu'in. Tapi kalau jenengan nyari kitab yang susah dipahami Pak, apalagi cari gurunya juga enggak ditemukan. Belajar sendiri itu potensi salah banyak. Yang berikutnya ada syarah atau komentar atau hasyiahnya atau footnote-nya. Kalau kitab disarah oleh banyak ulama itu jelas otoritatif Pak. Pokoknya semakin banyak kitab itu dikomentari oleh para ulama semakin hebat. Misalnya Fathul Mu'in ada syarahnya atau enggak? Ada. Meskipun Fathul Mu'in itu sebenarnya syarah ya, tagnya aslinya Qurratul Ain, syarahnya apa? Fathul Mu'in. Kemudian dihasyiai oleh Syekh Abu Bakar Satu Ad-Dimyati, namanya apa? I'anatul Thalibin. Ada juga hasyiah yang lain namanya Tarsyih Al-Mustafidin yang ditulis oleh As-Saqaf itu. Artinya kitab ini bagus. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa paham, bisa lihat hasyiah atau syarahnya atas syarah itu. Nah, kalau kita di Muhammadiyah ini, karena kita sudah terlanjur tidak bermadzhab Pak, menjadikan tarjih itu sebagai referensi, itu sudah betul Pak. Jadi kalau jenengan di rumah rata-rata kan, mohon maaf ini, rata-rata kan kita nggak bisa bahasa Arab itu, jenengan suruh ngaji Fathul Mu'in ya malah bingung gitu. Lebih baik bahasa Indonesia. Kalau jenengan pakai buku bahasa Indonesia, beli tarjih. Jangan nanti buku yang lain, misalnya kitab fikih karangannya siapa gitu. Itu referensi yang sekedar membantu saja itu nggak penting ya. Yang penting tarjih. Kenapa? Kalau tarjih otoritatif atau enggak? Otoritatif. Jenengan pokoknya di Masjid Muhammadiyah, di lingkup Muhammadiyah saya pegang pendapat tarjih.
Alasannya apa? Di HPT, di fatwa sudah tidak ada yang bisa membantah, Pak. Meskipun yang lainnya saya pakai Ahasan. Ahasan siapa kan bisa, ya kalau cocok dengan tarjih. Saya pakai Kiai ini, Sulaiman Rosyid misalnya. Ya kalau cocok dengan tarjih, kalau tidak dimenangkan mana? Ya tarjih. Tapi kalau jenengan pakai kitab yang lain, apalagi pengarangnya enggak begitu dikenal, Pak. Artinya tidak otoritatif di lingkup Muhammadiyah. Berarti yang otoritatif di lingkup Muhammadiyah yang tarjih gitu. Sehingga kalau pendapat apapun di Masjid Muhammadiyah, di Muhammadiyah ya tetap menang tarjih, meskipun faktanya tarjih dikalahkan, Pak. Itu salahnya sendiri. Sudah tahu punya kekuatan yang kuat kok dikalahkan. Kemudian tarjih itu bisa dipahami, dianalisa dan digurukan atau enggak? Bisa. Misalnya kita ngaji di sini jenengan enggak paham, oh di fatwa TJA kok kontradiktif, pasti ada yang bisa ditanyakan. Ditanyakan siapa yang jenengan kenal, kalau dia bisa menjawab. Kalau nggak bisa ya diajukan ke majelis tarjih PP sana, suruh ngasih jawaban. Tapi kalau jenengan pakai buku pasaran, Pak, oh saya kok bingung loh, di sini kontradiktif. Jenengan tanyakan saya ketawa, salahmu sendiri baca itu kan. Saya nggak mau jawab, misalnya saya guyur gitu. Artinya buku itu kan nggak ada orang yang menanggung jawab kecuali pengarangnya sendiri. Ya kalau pengarangnya masih hidup, ya kalau jenengan ketemu sama pengarangnya, wong itu karangannya itu kok jenengan tanyakan saya bilang itu, tanya pengarangnya sana kan itu. Tapi kalau tarjih saya pasti punya tanggung jawab. Jenengan tanya ke saya, TJA ini kontradiktif, pasti saya berusaha untuk mencari jawaban. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya kirim surat ke PP, misalnya ke PP Majelis Tarjih. Artinya kalau kita mengkaji tarjih itu bisa dipahami dan juga digurukan, karena ini pandangan bersama, bukan pendapat misalnya pengarang kitab tertentu itu. Kemudian ada syarah atau hasyiahnya, ada baik penjelasan secara lisan maupun meskipun kalau secara khusus syarah nggak ada ya, kecuali kitab Siam itu yang ada di syarah menjadi tuntunan ibadah puasa Ramadan yang PP itu warnanya biru itu. Tapi intinya kalau kita menjadikan tarjih itu sebagai teks dalam kita mengkaji agama itu sudah tepat, Pak. Yang terakhir sekali, Pak, ini. Kenapa harus membumikan ketarjihan? Ada dua alasan pribumisasi ketarjihan. Yang pertama alasan internal dan eksternal. Internal itu kurang sosialisasi gitu. Ini tantangan kita, Pak. Sosialisasi itu artinya warga Muhammadiyah punya buku yang lain, buku tarjih belum punya, itu kan kurang sosialisasi juga. Kemudian warga Muhammadiyah dalam beragamanya tidak pernah mengkaji tarjih itu. Yang dibuka YouTube-nya ya YouTube yang tidak tarjih. Kemudian perbedaan penafsiran dan kesalahan pembacaan. Penafsiran misalnya membahas sunnah makbulah antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan pusat dalam masalah takbir zawaid. Kesalahan pembacaan misalnya tadi salah baca, dan saya sering, Pak, mendengar di beberapa YouTube ya, saya ikuti dalam takbir tadi loh, takbir ngangkat tangan itu. Rata-rata kalau menjelaskan di Muhammadiyah boleh segini, boleh segini. Dia memiliki penafsiran sendiri yang segini itu juga ada. Padahal tidak ditemukan di HPT. Kalau dibilang itu pendapat pribadi betul ya, mungkin ini ada dalilnya, tapi tarjih segini belum. Tapi kalau dipahami yang ini dan ini sama-sama tarjih, yang bahu atau pundak ini belum menjadi pendapat tarjih meskipun punya dalilnya. Kemudian mengabaikan dan menolak, memang sengaja diabaikan atau ditolak. Ini beberapa alasan internal kenapa kita harus membumikan ketarjihan. Kemudian eksternal, memunculnya ideologi Islam transnasional ini. Ada HTI
Salafi, kemudian Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya, sehingga melahirkan Muhammadiyah dengan berbagai macam varian rasa, Pak. Ada apa? Mono Muhammadiyah tapi masih ya tahlilan apa Pak, Yasinan dan sebagainya, itu mono ya, Muhammadiyah NO. Lainlah apa, Muhti Muhammadiyah tapi HTI itu. Musa Muhammadiyah apa, Salafi, atau Mursal Muhammadiyah rasa Salafi. Muhammadiyah tapi di masjidnya menurut fatwa Syekh Utsaimin, Syekh Nasruddin bin Bas, Syekh Abdul Aziz Ibn bin Bas itu. Tanpa HPT-nya gimana itu? Tanpa dirujuk itu. Itu artinya di Masjid Muhammadiyah tadi fatwa-fatwanya semacam itu. Meskipun itu boleh, Pak. Tapi kan di Muhammadiyah ada paham keagamaan. Ya misalnya Syekh bin Bas pas cocok dengan tarjih itu boleh dipakai, diambil. Tapi kalau semuanya dipakai bin Bas Albani, ya nanti tadi muncul Mursal dari Muhammadiyah rasa Salafi. Bukan berarti kita anti Syekh itu. Syekh itu luar biasa, Pak, itu secara keilmuan ya. Tapi kan Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab, yang imam madhab 4 saja kan tidak diterima secara mutlak, apalagi Syekh tadi Syekh Nasruddin Albani, Syekh bin Bas secara keilmuan ya jauh dari ulama madhab. Tapi kita menganggap mereka bukan ulama, itu salah juga, Pak, gitu. Oh, Albani itu apa? Albani itu luar biasa. Tapi kita bisa menempatkan kapan kita jadikan Albani sebagai acuan, kapan tidak. Itu kan ada pakemnya itu. Oke. Mungkin sekian kajian kita, silahkan ini waktunya masih atau enggak ya? Masih ya, Pak? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Oke, enggak ada yang ditanyakan ya? Oke, kalau enggak, nah tadi mungkin minggu depan ini kita coba bawa tarjih tuh, Pak ya. Ya kalau belum nanti Lekji mungkin bisa dikoordinasi tuh, Pak. Enggak, maksudnya untuk pembelian secara kolektif. Terus pokoknya jenengan nggak bakal getun, Mbak, beli tarjih itu. Kalau nggak bisa dipahami jenengan, ya minimal anaknya gitu. Itu ya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya itu saya nggak tahu kok. Padahal musda kemarin saya nggak bersedia untuk jadi pimpinan, tetap dipaksa untuk duduk di majelis tarjih. Maka ke depan ini saya mikir bagaimana mensosialisasikan ketarjihan, termasuk tadi mensosialisasikan HPT itu kepada ya semua PDM. Itu bukan PCM, sudah biasa saya. Tugas saya nanti PDM ini. Kalau PCM saja susah, apalagi PDM. Maksudnya untuk memunculkan kesadaran bertarjih, sehingga nanti yang ke depan tadi ingin kita godok itu gimana membuat metodologi silabus yang lebih enak. Dan artinya kita awali dari tadi kajian teks itu. Artinya tidak sekedar, artinya sudah 2 tahun ini kan paling tidak jenengan sudah punya peta. Tapi kalau kita awali dari teks itu susah dulu itu. Artinya enggak nyambung-nyambung, artinya ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita sudah 2 tahun minimal sudah lari, sudah jalan kemana-mana, Pak. Kalau nanti artinya semakin agak berdasarkan acuan teks. Mungkin itu ya kurang lebihnya. Ya, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.